Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anakku kelas Pat Istanbul Limited 052. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita pembelajaran tematiknya sudah selesai, materinya sampai tema 9. Selanjutnya kita akan mereview materi tematik tema 6. Mulai dari tema 1, subtema 1 sampai subtema 3, tema 6. Hari ini sebelum kita mulai mereview tematik tema 6, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Muatan yang pertama yaitu muatan PPKN. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita mempengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita tersebut dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Anandaku, siswa-siswi Nurul Iman 2, masih semangat ya menyimak materi yang Budia sampaikan. Selanjutnya, terdapat 4 manfaat adanya keragaman karakteristik individu di dalam suatu pekerjaan atau cita-cita, yaitu yang pertama, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang kedua, saling bertukar ide atau pendapat. Yang ketiga, memberikan saran atas kekurangan masing-masing. Yang keempat, belajar hal-hal baru, terutama untuk meneladani sifat positif. Selanjutnya, menjelaskan keragaman hobi untuk meraih cita-cita. Komang dan Mei memiliki cita-cita yang berbeda. Komang ingin menjadi dokter, sedangkan Mei ingin menjadi penari. Untuk meraih cita-citanya, Komang gemar membaca, sedangkan Mei gemar menari. Meskipun berbeda kegemaran dan cita-cita, mereka tetap saling mendukung, saling menghargai, dan berteman dengan baik. Sudah selesai materi yang diberikan untuk muatan PPKN, selanjutnya adalah muatan Bahasa Indonesia. Oke, langsung kita mulai dengan mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Pengarang puisi biasanya disebut penyair. Ciri-ciri puisi yaitu penyusunan baris dan bait, serta bahasanya terikat oleh irama dan rima. Selanjutnya masih mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Dalam puisi juga terdapat irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan suara bunyi saat membacakan puisi. Rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Selanjutnya perhatikan puisi berikut. Judulnya Cita-Cita karya Frida. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita.
Dari puisi tersebut, pada baris paling atas disebut dengan baris pertama, selanjutnya baris kedua dan baris ketiga dan seterusnya. Nah, dalam baris 1 dan 2 itu disebut bait puisi. Puisi tersebut berirama sama, yaitu A, 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 A. Bisa kita lihat dari akhiran kata pada setiap puisinya, yaitu A. Setiap baris dan bait puisi berakhiran A. Materi yang pertama akan kita bahas adalah mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Kamu dapat menuliskan semua hal yang kamu pikirkan dalam bentuk puisi, termasuk cita-cita. Melalui puisi, kamu dapat menunjukkan bahwa kamu memiliki cita-cita yang hebat dan mulia. Masih mengenal puisi dan ciri-cirinya? Membuat puisi tentang cita-cita berarti kamu menceritakan angan-anganmu terhadap cita-cita yang kamu pilih. Kamu dapat menuliskan alasanmu memilih cita-cita tersebut, keunggulan cita-cita tersebut, hingga hal yang akan kamu lakukan untuk menggapai cita-cita tersebut. Masih mengenal puisi dan ciri-cirinya, segala sesuatu tentang cita-cita yang kamu tulis dalam puisi merupakan gagasan atau ide puisi. Gagasan utama untuk membuat puisi disebut dengan tema. Sekarang perhatikan puisi tentang cita-cita berikut. Judulnya Kebanggaanku karya Oktora. Tak ada waktu yang kusia-siakan, tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian, menjadi pahlawan cendekia, mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi cerdas dan pantang menyerah, menjadi kebanggaan untuk Indonesia. Puisi tersebut berisi tentang kebanggaan memiliki cita-cita menjadi guru. Tugas guru sangat mulia. Tema atau gagasan utama puisi tersebut adalah cita-cita menjadi guru. Muatan yang selanjutnya setelah muatan bahasa Indonesia yaitu muatan IPA. Mengamati siklus hidup makhluk hidup. Siklus hidup setiap hewan bisa berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis hewan ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Yang pertama akan dijelaskan adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu salah satunya adalah kupu-kupu. Berikut metamorfosis kupu-kupu. Nih, ada yang sebelah sini. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu bertelur. Setelah itu, telur menetas menjadi ulat atau larva. Kemudian, ulat menyelimuti tubuhnya dengan benang-benang dan air liurnya untuk menjadi kepompong atau pupa. Nah, dalam kepompong, tubuh ulat berangsur-angsur berubah lalu menetas menjadi kupu-kupu. Pertama, menjadi kupu-kupu muda dulu setelah keluar dari kepompong. Setelah menjadi kupu-kupu muda, lanjut menjadi kupu-kupu dewasa, dan seterusnya. Kembali lagi bertelur menjadi ulat, kepompong, kupu-kupu muda, dan kupu-kupu dewasa. Seperti itu, metamorfosis sempurna dari kupu-kupu.
Selain kupu-kupu, kita dapat mempelajari daur hidup hewan lainnya yang bermetamorfosis sempurna, misalnya hewan-hewan di sekitar kita, yaitu nyamuk dan lalat. Selanjutnya, metamorfosis nyamuk. Nyamuk dewasa bertelur di permukaan air yang menggenang. Selanjutnya, telur nyamuk akan menetas menjadi jentik-jentik nyamuk atau tempayak. Selanjutnya, tempayak hidup dengan cara berenang di air, lalu tempayak akan tumbuh menjadi pupa. Setelah beberapa lama, pupa akan pecah dan nyamuk keluar dalam pupa menjadi nyamuk dewasa. Begitupun selanjutnya, nanti bertelur lagi, telurnya menjadi jentik, jentik menjadi pupa, lalu pupanya akan pecah menjadi nyamuk lagi. Seperti itu merupakan metamorfosis sempurna dari nyamuk. Selanjutnya, metamorfosis lalat. Berikut metamorfosis lalat yang merupakan metamorfosis sempurna, masih metamorfosis sempurna. Lalat dewasa. Nih, lalat dewasa. Lalat dewasa bertelur. Lalat dewasa bertelur dan meletakkan telurnya di tempat yang kotor seperti timbunan sampah. Nih, telurnya ditaruh di timbunan sampah. Lalu, telur lalat akan menetas menjadi larva. Menjadi larva atau belatung. Yang biasa kita lihat itu biasanya belatung disebutnya. Belatung itu merupakan larva dari lalat. Selanjutnya, larva akan bergerak dan merayap mencari makanan. Belatung akan tumbuh dan berubah menjadi pupa. Pupa biasanya berada di tempat gelap yang terhindar dari sinar matahari langsung. Nah, selanjutnya setelah beberapa hari pupa berubah menjadi lalat. Nah, lalat terbang dan mencari makanan di tempat yang mengeluarkan bau tidak sedap. Itulah kenapa lalat suka berada di tempat sampah atau tempat-tempat yang kotor. Nah, setelah tadi pembahasan metamorfosis sempurna, yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna contohnya adalah belalang. Nah, berikut metamorfosis tidak sempurna dari belalang. Yang pertama, metamorfosis belalang dimulai ketika belalang bertelur. Belalang bertelur, telur belalang biasanya diletakkan di dalam tanah. Setelah itu, telur belalang akan menetas dan menjadi belalang muda atau nimfa tidak bersayap nih nimfa. Setelah menetas tadi ya telurnya nih belalang muda atau disebut dengan nimfa 1. Nimfa akan mengalami pergantian kulit dan sayapnya berangsur-angsur tumbuh. Nah, ini masih nimfa. Nimfa 1 dia mengalami pergantian kulit dan sayap berangsur-angsur tumbuh. Lama-lama nimfa pada proses nimfa ini akan tumbuh sayap. Selanjutnya, nimfa tersebut menjadi belalang dewasa. Nah, setelah semakin besar, semakin sempurna sayapnya, dia akan berubah menjadi belalang dewasa dan memiliki sayap sempurna. Setelah menjadi belalang dewasa, lanjut lagi bertelur. Setelah bertelur menetas menjadi
nimfa, 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 lalu menjadi dewasa lagi, begitu seterusnya. Nah, masih metamorfosis tidak sempurna. Yang kedua ada metamorfosis kecoa. Kecoa dewasa bertelur lalu meletakkan telurnya secara berkelompok di dalam kapsul. Setelah beberapa lama, telur menetas berubah menjadi nimfa atau kecoa muda. Nimfa belum memiliki sayap dan warna kulit nimfa berbeda dengan kecoa. Jadi saat nimfa sama seperti belalang tadi, nimfa itu belum punya sayap ya. Masih muda, masih kecoa muda, jadi belum punya sayap. Terus kalau kecoa ini biasanya warnanya juga berbeda, agak sedikit berbeda dengan kecoa biasanya yang sudah dewasa. Selanjutnya, nimfa akan beberapa kali mengalami pergantian kulit sehingga sampai menjadi kecoa dewasa. Saat dewasa, kecoa dapat memiliki sayap sehingga bisa terbang. Kecoa dewasa akan bertelur dan metamorfosis terulang kembali. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Yang ketiga adalah metamorfosis capung. Capung dewasa bertelur dan menyimpan telurnya di dalam air. Telur capung akan menetas menjadi nimfa. Nimfa hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Selanjutnya, nimfa tersebut belum memiliki sayap. Sama seperti tadi, yang pertama belalang, yang kedua kecoa. Pada saat nimfa itu dia belum memiliki sayap. Nah, lalu setelah pada tahapan nimfa mengalami kurang lebih 10 hari pergantian kulit. Jadi di nimfa itu belum memiliki sayap dan melakukan pergantian kulit pada saat di nimfa itu. Nah, seiring dengan pertumbuhannya, nimfa akan tumbuh menjadi capung dewasa. Jadi ciri khas dari metamorfosis tidak sempurna adalah pada tahapan nimfa. Jadi kalau nimfa itu tidak berubah bentuknya, dia hanya ukurannya saja dari yang kecil, ntar lama-lama besar, tumbuh sayap atau berubah warna saja, seperti itu. Menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Antara lain, misalnya sumber daya alam kapas sebagai bahan pembuatan kain katun, sumber daya alam ulat sutra sebagai bahan pembuatan kain sutra, dan sumber daya alam kerbau untuk membajak sawah. Berikut beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Yang pertama akan dijelaskan adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu salah satunya adalah kupu-kupu. Yang pertama akan dijelaskan adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu salah satunya adalah kupu-kupu. Yang pertama akan dijelaskan adalah metamorfosis sempurna.
Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu salah satunya adalah kupu-kupu. Yang pertama akan dijelaskan adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu salah satunya adalah kupu-kupu. Sudah selesai materi untuk muatan IPA-nya, selanjutnya adalah muatan IPS. Perhatikan lingkungan yang sesuai untuk tanaman dan hubungan lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat berikut. Yang pertama ada daerah pegunungan. Ciri-cirinya yang pertama, ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, udara dingin, tanahnya subur. Jenis tanaman yang ada di pegunungan adalah teh, karet, kentang, pohon kina, dan wortel. Mata pencarian masyarakat di daerah pegunungan diantaranya petani, perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Yang kedua ada dataran tinggi. Ciri-cirinya, dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Udaranya dingin, tanahnya subur. Jenis tanaman yang berada di dataran tinggi antara lain brokoli, wortel, kol, kentang, dan apel. Mata pencarian masyarakat di daerah dataran tinggi, petani, perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Yang ketiga ada dataran rendah. Ciri-ciri dataran rendah yang pertama, dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Udaranya panas. Jenis tanaman yang berada di daerah dataran rendah adalah mangga, kedelai, padi, jagung, dan kayu jati. Mata pencarian masyarakat di daerah dataran rendah diantaranya petani, peternak, pedagang, dan karyawan atau buruh. Anak-anakku, siswa-siswi Nurul Iman 2 kelas 4 Istanbul, masih semangat ya menyimak materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya adalah daerah pantai. Daerah pantai ciri-cirinya yang pertama, ketinggiannya 0 meter di atas permukaan laut, udaranya panas, dan tanahnya kurang subur dan berupa pasir. Jenis tanaman yang ada di daerah pantai diantaranya pohon kelapa, tanaman bakau, pandan pantai, sukun, dan cemara laut. Dan mata pencarian masyarakat di daerah pantai adalah nelayan, pedagang ikan, petani garam dan kelapa, pengrajin. Sekarang perhatikan contoh sumber daya alam dan pemanfaatannya berikut. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Misalnya di sini ada sumber daya alam buah dan sayur.
Manfaat dari buah dan sayur adalah sebagai bahan pangan sehari-hari. Yang kedua, sebagai komoditi yang memiliki nilai ekonomi karena dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, sebagai bahan baku berbagai olahan makanan. Masih sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua ada hewan. Di sini ada hewan, sapi, dan kerbau. Manfaatnya dapat diambil daging atau susunya. Lalu tenaganya digunakan untuk membajak sawah dan kotorannya dijadikan bahan pupuk. Selanjutnya, usaha pelestarian sumber daya alam. Berikut contoh sumber daya alam di sekitar kita yang harus kita lestarikan. Selanjutnya ada sumber daya alam mahoni. Sumber daya alam mahoni biasanya terdapat di hutan. Manfaat sumber daya alam mahoni adalah sebagai bahan baku industri kayu dan usaha pelestarian sumber daya alam mahoni. Yang pertama, menggunakan bibit unggul. Yang kedua, memberi jarak tanam pohon. Yang ketiga, menyilang dan menyulam tanaman yang mati. Yang keempat, memangkas cabang. Yang kelima, memupuk tanaman saat berusia 1 tahun. Lalu selanjutnya sumber daya alam rotan. Sumber daya alam rotan juga masih terdapat di dalam hutan. Manfaatnya sebagai kerajinan dan furniture. Lalu usaha pelestariannya yaitu yang pertama memberi jarak tanam pada tanaman. Yang kedua, menanam pada awal musim hujan. Yang ketiga, memberi pupuk. Yang keempat, membersihkan tanaman yang mengganggu. Dan yang kelima, menebang rotan yang sudah tua. Sumber daya alam yang selanjutnya adalah sumber daya alam ikan. Sumber daya alam ikan terdapat di sungai, danau, dan di laut. Manfaat dari sumber daya alam ikan adalah sebagai bahan makanan. Dan usaha pelestarian dari sumber daya alam ikan yang pertama, menghindari pencemaran air. Yang kedua, menghindari menangkap ikan dengan bahan peledak dan pukat harimau. Yang ketiga, menangkap ikan yang sudah besar. Dan yang keempat, mengadakan reboisasi pantai. Nah, berikut ini merupakan peta Indonesia dari hasil persebaran hasil bumi dan laut yang ada di Indonesia. Jadi, yang ada di bagian pojok kiri sebelah sini, pojok kiri bawah merupakan keterangan gambarnya. Nah, di dalam peta ini terdapat gambar-gambar yang mewakili hasil bumi dan laut yang ada di provinsi tertentu. Misal ada gambar ini nih. Gambar ini itu merupakan hasil hutan. Berarti di daerah Sumatera Barat hasil hutannya, Kalimantan tersebar. Lalu jagung juga, misalnya di sini ada gambar jagung, berarti ini keterangannya jagung tersebar di daerah Pulau Jawa, Pulau Nusa Tenggara, Sulawesi, dan sebagainya. Cara membacanya tinggal lihat saja keterangan gambar yang ada di pojok sebelah kirinya. Dan untuk muatan yang terakhir yaitu muatan SBDP. Selanjutnya tanda tempo dan tinggi rendah nada. Kecepatan menyanyikan lagu disesuaikan dengan irama.
Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Nah, gambar berikut, gambar ini nih, merupakan alat untuk mengukur kecepatan lagu atau tempo. Gambar ini biasa disebut dengan metronom. Sekarang menjelaskan gerak tari kreasi kupu-kupu. Tari kupu-kupu merupakan salah satu tari tradisional dari Bali. Tari kupu-kupu menggambarkan gerakan seekor kupu-kupu sedang terbang dan hinggap dari bunga ke bunga lainnya. Tari kupu-kupu biasanya dibawakan dengan kostum yang berwarna-warni dengan aksesori selendang yang bisa dibentangkan dan hiasan mahkota dengan pernak-pernik keemasan. Kolase. Kolase adalah seni menempel potongan kertas atau bahan alam sesuai pola yang diinginkan. Berikut contoh kolase dari biji-bijian. Selanjutnya, contoh kolase dari daun kering. Ada juga kolase dari potongan kertas dan contoh kolase dari kapas. Jadi semua bahan-bahan ini ditempelkan sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Selanjutnya, karya seni montase. Montase merupakan suatu karya seni rupa yang dibuat dari beberapa gambar berbeda yang ditempel pada satu kertas atau bidang lain sehingga menciptakan sebuah gambar baru dengan tema yang diinginkan. Oke, selanjutnya karya seni mozaik. Mozaik adalah karya seni rupa yang dalam pembuatannya menggunakan potongan bahan yang dipotong atau sudah terbentuk. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun dan ditempel pada sebuah bidang datar menggunakan lem. Bahan-bahan yang dapat ditempel tersebut antara lain biji-bijian, kulit telur, pecahan keramik, potongan kayu, potongan kertas. Nah, berikut ini contoh dari karya seni mozaik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang masih bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung japri ke Budia. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.